Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fadil Rifat dengan NIM terakhir 055. Saya akan menjelaskan tentang tugas final analisis dan perancangan sistem. Soal yang pertama, jelaskan definisi flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam suatu proses secara visual menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, dan panah. Flowchart membantu mempermudah pemahaman proses yang kompleks dengan cara memecahnya menjadi beberapa bagian yang sederhana dan mudah diikuti. Soal yang kedua adalah definisi diagram objek serta berikan contohnya. Diagram objek adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan kondisi atau stage objek-objek dalam sistem pada suatu waktu dan hubungan antar objek tersebut. Diagram ini merupakan representasi nyata atau instance dari sebuah diagram kelas. Jika diagram kelas bersifat umum dan menunjukkan struktur sistem, diagram objek menunjukkan contoh nyata dari objek-objek yang sedang aktif dengan nilai atribut tertentu. Contoh diagram objek. Misalnya kita punya diagram kelas untuk sistem perpustakaan, dan di mana kelasnya itu buku dan atributnya judul, pengarang, dan tahun. Buku, atribut judul yaitu Laskar Pelangi, pengarang Andrea Hirata, dan tahun 2005. Dan buku kedua dengan judul 1984, pengarang George Orwell, tahun 1949. Diagram ini menunjukkan objek nyata atau instance buku, yaitu Laskar Pelangi dan 1984, yang dimana antaranya dengan atribut yang sudah terisi. Proses desain interface ada beberapa. Jelaskan. Perancangan struktur. Perancangan struktur. Menyusun alur dan hubungan antar halaman menu, memastikan navigasi mudah dipahami. Perancangan yang kedua, perancangan tata letak. Menentukan posisi elemen seperti tombol, teks, dan gambar, tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Yang ketiga, perancangan visual. Mengatur warna font, icon, dan style tampilan. Tujuannya membuat antarmuka menarik dan konsisten. Yang keempat, perancangan interaksi. Merancang bagaimana sistem merespon aksi pengguna seperti klik dan hover, tujuannya memberikan umpan balik yang jelas. Yang kelima adalah prototyping, yang membuat contoh awal desain antarmuka, yang dimana tujuannya menyajikan gambaran sistem sebelum pengembangan. Yang keenam adalah pengujian kegunaan, yang dimana mengajak pengguna mencoba prototype untuk menguji kemudahan penggunaan. Tujuannya mengidentifikasi kekurangan desain dan perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketujuh, perbaikan dan penyempurnaan, yang dimana melakukan revisi desain berdasarkan hasil pengujian. Tujuannya menghasilkan antarmuka yang optimal dan nyaman digunakan. Yang selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah standar bahasa pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu para pengembang, analis, dan pemangku kepentingan untuk memahami struktur dan perilaku sistem melalui diagram yang mudah dipahami. Tujuan dari UML yaitu visualisasi sistem, yang dimana UML memungkinkan penggambaran sistem yang kompleks menjadi diagram yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, spesifikasi sistem.
UML digunakan untuk mendefinisikan struktur, komponen, dan interaksi dalam sistem dengan standar yang sangat jelas. Yang ketiga, membantu dalam proses pembangunan. UML membantu tim pengembangan dalam membangun sistem yang terorganisir dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, dokumentasi sistem, yang dimana UML berfungsi sebagai dokumentasi visual yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan. Dan yang kelima, komunikasi efektif. UML memberikan cara yang terstandarisasi untuk berkomunikasi antar anggota tim, baik teknis maupun non-teknis. Yang selanjutnya adalah use case diagram, definisi dan berikan contohnya atau tampilkan gambarnya. Use case diagram adalah salah satu diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor atau pengguna dan sistem diagram. Ini menunjukkan fitur-fitur apa saja yang bisa diakses oleh aktor dalam sistem. Ini adalah contoh use case diagram, yang dimana sistem ATM, Automated Teller Machine, yang dimana aktornya atau primary aktor yaitu Dika, pengguna utama yang berinteraksi langsung dengan mesin. Yang kedua adalah bank, supporting actor, yang dimana sistem pendukung memproses dan menyetujui transaksi dari ATM. Use case yang dapat dilakukan yaitu cek saldo, yang dimana aktor Dika dapat memeriksa jumlah saldo rekening yang tersisa. Bank akan memberikan data saldo terbaru untuk ditampilkan pada layar ATM. Yang kedua adalah transfer, yang dimana Dika dapat melakukan transfer dana ke rekening lain. Bank dapat memverifikasi rekening tujuan dan memproses transfer tersebut. Yang keempat adalah tarik tunai, yang dimana Dika selaku aktor dapat mengambil uang secara fisik dari ATM. Bank memeriksa saldo memberikan izin penarikan. Dan yang keempat adalah bayar tagihan, yang dimana Dika sebagai aktor dapat melakukan pembayaran tagihan, misalnya listrik, telepon, dan internet. Bank akan memproses hal tersebut sesuai dengan informasi dari tagihan yang diberikan. Hubungan antara komponennya, yang dimana Dika selaku pengguna atau aktor berinteraksi langsung dengan semua fitur yang tersedia di ATM, yang dimana bank sebagai aktor pendukung terlibat dalam semua transaksi untuk memastikan data dan saldo sesuai serta memproses transaksi secara real time. Jadi kesimpulannya, diagram ini menggambarkan alur penggunaan mesin ATM dengan aktor yang berperan sebagai Dika sebagai pengguna dan bank sebagai supporting actor, yang dimana semua transaksi seperti cek saldo, transfer, tarik tunai, dan bayar tagihan hanya dapat berjalan jika ada koneksi verifikasi dari bank. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau workflow atau aktivitas dalam sebuah sistem secara terperinci dari awal hingga akhir, yang dimana diagram ini mirip dengan flowchart tetapi lebih berfokus pada urutan aktivitas dan proses keputusan dalam sistem fungsi activity diagram. Contoh kasus activity diagram pengambilan uang di ATM. Alurnya yang pertama, pengguna memasukkan kartu ATM. Yang kedua, memasukkan PIN. Yang ketiga, memilih menu tarik tunai. Keempat, memasukkan jumlah uang. Yang kelima, sistem memproses transaksi. Keenam, uang keluar. 7, mengambil struk atau opsional. Dan 8, mengambil kartu dan transaksi selesai. Berikut contoh gambarnya, yang dimana dimulai dengan memasukkan kartu pertama. Yang kedua, memasukkan PIN. Yang ketiga, validasi PIN. Apabila PIN salah, maka akan langsung selesai. Ketika PIN benar, maka akan tampil pilihan menu tarik tunai. Memasukkan jumlah, keluarkan uang, dan cetak struk jika kalian ingin mencetak struk, dan selesai. Itulah
contoh dari activity diagram. Dan yang terakhir, sequence diagram, manfaatnya Jan jelaskan. Definisi sequence diagram adalah salah satu diagram dalam UML yang menggambarkan urutan atau sequence interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan pesan-pesan yang dikirim antar objek dan waktu terjadinya interaksi tersebut dari atas ke bawah. Manfaat sequence diagram. 1. Menjelaskan alur proses secara rinci. Sequence diagram membantu menggambarkan langkah demi langkah bagaimana sebuah proses terjadi dalam sistem. 2. Cocok untuk memvisualisasikan alur komunikasi antar objek secara kronologis. Manfaat yang kedua, mempermudah pemahaman sistem, yang dimana diagram ini membantu tim pengembangan dan pengguna memahami bagaimana bagian-bagian sistem saling berinteraksi, dan juga mempermudah identifikasi urutan kerja dan logika sistem. Yang ketiga, membantu pengembangan sistem. Sequence diagram menjadi panduan pengkodean bagi programmer karena sudah jelas urutan dan objek yang terlibat. Keempat, mendeteksi kekurangan desain. Dapat membantu menemukan potensi kesalahan dalam urutan proses atau komunikasi antar objek yang belum tepat. Dan yang kelima, dokumentasi sistem. Sequence diagram menjadi bagian penting dalam dokumentasi pengembangan sistem yang berguna untuk referensi di masa depan. Itulah tadi penjelasan dari tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.